Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Jalan Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku pet interaktif Matematika Wajib kelas 11B ya, semester 2. Kita sudah sampai di asesmen tengah semester yang akan kita bahas yaitu pilihan ganda nomor 1 sampai 10 yang berada di halaman 21 sampai 23. Masih berkaitan dengan diagram pencalang. Kita menuju ke soal yang nomor 1. Informasi berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Di sini ada bacaan ya, judulnya ada faktor yang memengaruhi curah hujan ya. Silahkan dibaca sendiri ya, ini bacaannya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Perhatikan beberapa pasangan variabel berikut. Ini ada pasangan variabel terikat dan variabel bebas ya, ada 5 pasang. Untuk soal yang pertama, pasangan variabel yang benar adalah, di sini kan disuruh memilih pasangan variabel yang benar ya. Dari bacaan ini ya, dari bacaan yang berjudul faktor yang memengaruhi curah hujan ya. Masih ingat ya, variabel bebas itu variabel yang memengaruhi variabel terikat ya. Sedangkan variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel bebas ya. Jadi variabel terikat ini tidak bisa bergerak tanpa variabel bebas. Dari bacaan bisa disimpulkan ya, ketinggian tempat, jarak tempat dari garis khatulistiwa dan jarak tempat dari laut memengaruhi curah hujan. Dengan demikian curah hujan sebagai variabel terikat ya. Kita lihat curah hujannya sebagai variabel terikat itu berada pada pilihan nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang E. Untuk soal nomor 2, masih berkaitan dengan bacaan yang tadi ya, variabel yang memiliki korelasi positif dengan curah hujan adalah titik-titik. Penyelesaiannya dari bacaan tadi ya, bisa kita simpulkan satu persatu. Makin luas daratan, makin rendah curah hujannya. Dan sebaliknya, dengan demikian korelasinya negatif ya, karena di sini luas, sini rendah, ini kan kontradiksi berlawanan sehingga korelasinya negatif. Yang kedua, makin tinggi suatu tempat, makin rendah curah hujannya dan sebaliknya. Dengan demikian, korelasinya negatif ya. Ini tinggi, terus ini rendah, berarti kontradiksi ya. Yang ketiga, makin dekat suatu tempat dari laut, makin tinggi curah hujannya. Dan sebaliknya. Dengan demikian, korelasinya negatif. Yang keempat, makin banyak angin yang lewat di suatu tempat, makin tinggi curah hujannya. Dan sebaliknya, nah ini banyak, ini tinggi. Nah ini kan berkorelasi positif. Yang kelima, makin dekat suatu tempat dan dari garis khatulistiwa makin tinggi curah hujannya dan sebaliknya. Dengan demikian korelasinya negatif. Sehingga yang positif itu yang ini ya, yang nomor 4. Jadi variabel yang memiliki korelasi positif pada pilihan yang D yaitu banyak angin yang lewat. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Variabel yang memiliki korelasi negatif dengan curah hujan adalah, tadi sudah diidentifikasi satu-satu ya, sudah disimpulkan dari bacaan yang di awal tadi ya. Yang pertama, kita identifikasi lagi biar semakin jelas. Makin banyak angin yang lewat di situ, tempat makin tinggi curah hujannya dan sebaliknya. Nah, ini banyak tinggi berarti korelasinya positif. Yang kedua, makin luas daratan, makin rendah curah hujannya dan sebaliknya. Dengan demikian korelasinya negatif. Yang ketiga, makin dekat suatu tempat dari laut, makin tinggi curah hujannya dan sebaliknya. Dengan demikian korelasinya negatif. Yang keempat, makin tinggi suatu tempat, makin rendah curah hujannya dan sebaliknya. Dengan demikian korelasinya negatif. Yang kelima, makin tinggi perbedaan suhu daratan dan perairan, makin tinggi curah hujannya dan sebaliknya. Dengan demikian korelasinya positif. Yang keenam, makin dekat suatu tempat dari garis khatulistiwa, makin tinggi curah hujannya dan sebaliknya. Dengan demikian korelasinya negatif ya. Dari pilihan ganda ini bisa disimpulkan ya. Jadi variabel yang memiliki korelasi negatif pada pilihan yang B ini. Jarak tempat dari laut dan ketinggian tempat.
Selanjutnya, untuk soal nomor 4 perhatikan gambar berikut ya. Ini pasangan variabel yang memiliki tren data seperti gambar di atas ya. Ini korelasinya positif ya, dari kiri bawah ke kanan atas ya. Penyelesaiannya, variabel X dan Y yang memiliki tren data seperti gambar berkorelasi positif ya. Pasangan variabel yang berkorelasi positif adalah perbedaan suhu daratan dengan perairan dan curah hujan. Jadi pasangan variabel yang memiliki tren data seperti gambar pada pilihan yang E. Jadi jawabannya E. Selanjutnya untuk soal nomor 5 ya. Ini korelasi negatif ya dari kiri atas ke kanan bawah. Pasangan variabel yang memiliki tren data seperti gambar di atas adalah titik-titik. Penyelesaiannya, variabel X dan Y memiliki tren data seperti gambar berkorelasi negatif. Pasangan variabel yang berkorelasi negatif adalah derajat, garis lintang, dan curah hujan. Sehingga pasangan variabel yang memiliki penyebaran data seperti diagram pencar ada pada pilihan yang C, derajat, garis lintang, dan curah hujan. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 6 ya, data bivariat berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10 ini ada 5 data ya, 5 pasangan data. Pertanyaan nomor 6, dari bivariat yang memiliki korelasi positif adalah kita disuruh memilih yang berkorelasi positif ya. Berkorelasi positif itu berarti nilai X-nya bertambah, Y-nya juga ikut bertambah. Supaya tahu maka kita harus menggambar diagramnya. Kita gambar terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama gambarnya kurang lebih seperti ini ya. 1, 2. 1, 2 ya. Min 3, min 2 ini. Nah, titik-titiknya terus ditarik garis tengahnya mendekati garis lurus. Seperti ini ya kurang lebih diagramnya. Untuk yang kedua yaitu yang ini berarti diagramnya kurang lebih seperti ini. Yang ketiga diagramnya ya seperti ini. Yang keempat itu seperti ini lengkung. Yang kelima seperti ini juga lengkung. Nah, yang ditanyakan berkorelasi positif ya. Korelasi positif itu dari kiri bawah ke kanan atas ya, berarti ini dan ini ya. Sehingga dari bivariat berkorelasi positif, jika X makin meningkat maka Y makin meningkat. Begitu juga jika X makin menurun maka Y makin menurun. Hal ini ditunjukkan oleh diagram 1 dan 5 ya. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 7, data bivariat yang memiliki korelasi negatif ya. Korelasi negatif itu berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Penyelesaiannya, data bivariat berkorelasi negatif jika X makin meningkat maka Y makin menurun. Begitu sebaliknya, jika X makin menurun maka Y meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh diagram pencar pada gambar 2 dan 4. Gambar 2-nya yaitu seperti ini ya. Gambar 3-nya seperti ini. Nah, ini dari kiri atas ke kanan bawah berkorelasi negatif. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 8, data bivariat yang tidak berkorelasi adalah titik-titik. Penyelesaiannya, data bivariat tidak berkorelasi jika penyebaran datanya tidak berpola ditunjukkan oleh diagram pencar pada gambar 3 ya. Nah, seperti ini tidak berpola ya, berarti tidak berkorelasi sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 9, data bivariat yang memiliki tren non-linier. Non-linier ini berarti berupa garis lengkung ya. Penyelesaiannya, data bivariat yang memiliki tren non-linier, penyebaran datanya mendekati garis tidak lurus ya, berarti lengkung. Nah, penyebaran data pada diagram pencar yaitu 4 dan 5 mendekati garis tidak lurus. Nah, gambar 4 seperti itu, gambar 5 juga seperti itu. Nah, berupa garis lengkung ya. 4 dan 5 berarti jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 10, data bivariat yang memiliki tren linier. Linier berupa garis lurus yang mendekati garis lurus. Penyelesaiannya, data bivariat yang memiliki tren linier penyebaran datanya mendekati garis lurus. Penyebaran data pada diagram pencar 1 dan 2 mendekati garis lurus. Nah, diagram 1 seperti itu, 2 seperti itu ya ini. Ini garis lurus sehingga jawabannya 1 dan 2 yaitu yang A. Demikian penjelasan untuk asesmen tengah semester. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.